Oke, langsung saja ke skenario pertama tentang mencari skripsi. Pertama, coba akses website repositori UMM. Dari tampilannya sudah cukup seperti tampilan website repositori pada umumnya untuk menampung tulisan ataupun karya ilmiah. Oke, lanjut. Kedua, coba lakukan login. Penempatan loginnya cukup tersembunyi, terlalu memojok di kiri atas, sehingga pengguna ketika pertama kali mengakses ataupun pengguna yang sudah cukup sering juga masih merasa kebingungan ketika melakukan login karena kesulitan untuk menemukan tombol loginnya di sebelah mana. Oke, berarti berhasilnya melakukan login. Coba yang ketiga, cari skripsi atau jurnal dengan kata kunci design thinking. Tulisannya kayak gini, design thinking. Untuk tampilan awal ketika user atau pengguna login ini cukup kesulitan karena tidak mengarah langsung pada halaman dashboard. Jadi ketika pengguna ataupun mahasiswa UMM ingin mencari skripsi, dia harus ke sidebar untuk mengarah ke home, lalu baru bertemu dengan bagian searching. Di sini saya akan mencoba mencari skripsi dengan keyword design thinking. Oke, berarti mudah ya untuk cari skripsi atau jurnal dengan kata kunci design thinking. Cukup mudah. Lanjut, tadi kan mencari kata kunci. Sekarang coba mencari nama autor dengan nama autor Ilyas Nur Yasin. Ini kayak gini tulisan, Ilyas Nur Yasin. Iya. Untuk hasil pencarian Ilyas Nur Yasin mungkin cukup sulit hasil pencariannya karena tidak spesifik, secara spesifik ada menu ataupun alternatif untuk mencari langsung ke bagian autornya, sehingga user harus membuka satu persatu hasil skripsi yang terdapat nama Ilyas Nur Yasin tadi. Oke, lanjut ke tahap kelima. Coba perlihatkan unggahan skripsi terbaru. Oke, berarti mudah ya untuk mencari unggahan skripsi terbaru. Mungkin di sini sedikit membingungkan karena penggunaan bahasa Inggris yang memang tidak terlalu familiar ke para pengguna yang baru saja menggunakan sebuah platform. Tapi untuk penempatannya sudah cukup baik di bagian atas. Oke, tahap ke-6. Coba perlihatkan seluruh daftar skripsi dari Divisi Teknik Informatika yang terbit pada tahun 2024.
Teknik informatika. Teknik informatika. Oke. Untuk mencari skripsi dengan kategori tahun dan divisi ini cukup menyulitkan karena saya kebingungan mencari nama divisi informatika karena menggunakan font yang cukup kecil, sehingga sedikit harus lebih ekstra, harus melihat. Iya. Coba pilih salah satu skripsi tersebut dan tunjukkan informasi yang ada pada skripsi tersebut. Untuk informasi yang disediakan oleh Eprin ketika memilih skripsi pada Eprin ini terdapat bagian paling atas terdapat judul, kemudian pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian bab 4, bab 5, lampiran dan poster, serta abstrak dan informasi di bawahnya. Berarti mudah ya untuk mendapatkan informasi di halaman ini? Cukup mudah. Oke, sekarang coba download salah satu bab yang ada pada skripsi tersebut. Download aja dia. Oke, berarti mudah ya untuk lakukan download apa gimana? Cukup mudah karena seperti publikasi karya ilmiah pada lainnya. Itu tadi skenario pertama tentang mencari skripsi. Sekarang bisa kita lanjut ke skenario kedua? Ya, bisa. Sekarang coba pertama buka halaman untuk mengunggah skripsi. Halaman untuk mengunggah skripsi. Iya. Ya, lagi-lagi ini sedikit membingungkan karena penggunaan nama menu yang tidak terlalu familiar. Iya. Coba langsung saja ke menu new item. Nah, setelah masuk ke halaman untuk mengunggah skripsi, Anda akan berada pada halaman type. Pilih item type seperti Anda ingin mengunggah skripsi. Nah, setelah memilih item type, lanjut ke halaman upload. Coba unggah file PDF yang sudah disediakan seperti ingin mengunggah skripsi. Semua bab. Tapi mudah untuk ini mengunggah ini. Untuk proses penguploadan cukup mudah. Namun tidak bisa langsung mengupload secara keseluruhan, sehingga harus memilih file satu persatu.
Oke. Setelah mengunggah file, lanjut ke halaman detail. Isi detail dari skripsi sesuai dari detail yang sudah disediakan. Ini di sini detail yang sudah disediakan. Ini dari, coba scroll paling atas. Itu ada judul, abstrak, dan lain-lain. Dan untuk tahap ini misalnya saya ngikut patokan yang ada di prosedur penguploadan skripsi. Misalnya ada satu halaman yang salah, tetap salah. Ini ditulis ya? Di copy paste aja, copy paste. Yang ada kurung kurawal yang disuruh milih sendiri itu nanti ada di bawah. Saya agak pakai mouse. Cukup. Keywordnya Ada di bawah. Ya, next harus bawa ini mouse-nya biar enak. terus undergraduate, type thesis name sarjana, satu student ID 16 1041 0311 creator, family name, kemudian thesis advisor, di Ada ya dua itu sih pilihannya, ada di sini juga. Itu tesis advisor. Oish. kemudian kontributor mungkin Ada yang di ini itu kontributor. thesis advisor, kemudian family name Nuriasin, given name alias nama alias Nur, NIDN, kemudian pilih divisi informatika, Fakultas Teknik Informatika, kemudian
status, yang dipublikasikan, unpublish sesuai dengan hari ini tanggal 28 2025 on Januari 28. Kemudian the type completion, kemudian official URL dikosongkan, Institut Universitas Muhammadiyah Malang, lalu departemen S1 Informatika, kemudian selanjutnya nomor halaman 75, kemudian delete URL dikosongkan, folders dikosongkan saja, dan kontak halaman email dimasukkan repositori. Bisa ada yang terakhir di bawah itu. Kemudian referensinya diisi dikosongkan saja. Oke, coba pilih, ini kan udah di halaman subjek, pilih teknologi general. Teknologi general. Tapi gimana untuk tadi mengisi detail deskripsi? Untuk isi detail deskripsi mungkin cukup mudah sesuai urutan yang ada di dalam panduan. Sekarang mudah juga ya untuk memilih subjek. Untuk memilih subjek cukup karena hanya sudah tersedia. Oke, lanjut ke halaman deposit dan lakukan deposit. Coba nggak usah ini. Nanti kasihan orang bisa dilihat terus. Aku upload aja. Oke, itu tadi apa skenario tentang mengunggah skripsi. Apakah bisa lanjut ke skenario terakhir? Bisa. Oke. Di skenario terakhir ini tentang skenario meminta akses. Jadi kita sebagai tamu, bukan sebagai anggota dari pengguna e-print yang terdaftar. Harus logout ya. Iya, jadi pertama coba lakukan logout. Oke. Coba pilih salah satu skripsi yang ada pada repositori UMM. Bebas, salah satu skripsi. Ini jurnal ya. Skripsi. Gak ada. Coba di ini aja. Nah, pada bagian bab 4, bab 5 dan seterusnya itu tidak bisa diakses sebelum melakukan login. Coba buka halaman untuk meminta akses salinan bab tersebut.
Berarti mudah ya untuk mendapatkan halaman itu. Cukup mudah. Coba isi alamat email dan alasan yang logis untuk meminta salinan tersebut. Oke, itu tadi skenario tentang meminta akses dari salinan skripsi. Itu saja skenario yang saya terapkan pada penelitian kali ini. Terima kasih telah berkontribusi pada penelitian saya. Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.